Ya, puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi bersama-sama di kebaktian online ini. Dan aku bersyukur banget kalau masih banyak teman-teman yang juga masih merindukan gitu ya. Meskipun kita nggak bisa kumpul bersama-sama langsung, tapi aku yakin kita pengen banget gitu ya untuk kita bisa saling beribadah dan saling berinteraksi dengan teman-teman lainnya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, eh, dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Ya, dan ibadah kita hari ini terjadi atas pertolongan dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yuk teman-teman, mari kita bersama-sama kita eh, bersatu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita. Yuk. Tuhan, kami mengucap syukur atas negara kami yang sudah Engkau lindungi sedemikian rupa Tuhan hingga berjalan hingga sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas seorang pimpinan, semua staf yang sedang bekerja keras Tuhan untuk melindungi kami rakyat-rakyat yang ada di dalamnya. Kami mengucap syukur Tuhan juga untuk setiap bantuan yang sudah uh, diberikan Tuhan oleh negara ini ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk negara ini yang aman, yang tentram Tuhan dan sungguh memberkati kami Tuhan. Kami berdoa ya Bapak bagi negara ini sehingga negara ini boleh menjadi negara yang uh, tunduk di hadapan-Mu Tuhan dan menjadi negara yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, pada hari ini juga kami ingin bersama-sama berdoa. Kami ingin memulai kebaktian kami, ibadah kami hari ini. Persiapkan hati kami Tuhan, lengkapi kami, urapi setiap hati kami yang mengikuti kebaktian ini Tuhan, sehingga kami boleh siap, sehingga kami boleh membuka hati kami dan kami boleh mendengarkan Tuhan setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama hari ini. Juga Tuhan berkati hati ini Tuhan, biar hati ini boleh um, bersatu hati Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk mengangkat suara dan menyanyi bersama Tuhan agar nama-Mu besar dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mulai kebaktian hari ini. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Semoga kalian ada di kondisi yang baik-baik aja dan tidak kurangan suatu apapun, semuanya sehat. Dan ya di kesempatan kali ini aku bersyukur banget kalau udah lama banget sih sebenarnya udah nggak nge-WL
udah cukup lama gitu. Tapi aku bersyukur banget kalau dikasih kesempatan sekali lagi untuk boleh melayani bersama, dan aku pengen hari ini kita sama-sama bisa memuji bersama. Kita mau persembahkan suara kita bersama-sama, meskipun kita nggak dengar gitu ya suara teman-teman kita yang lain, tapi biarlah hati kita boleh sama-sama mempersembahkan puji-pujian hari ini. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan satu lagu sebelum kita mulai anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu Tuhan tiada terhingga, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Kau Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar.
hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ya teman-teman, tema kita pada hari ini berbicara tentang bulan bukan bintang gitu ya. Kalau biasanya teman-teman menyanyikan lagu, biasanya kan kita bersinar terang seperti bintang gitu kan. Nah, hari ini temanya cukup unik, jadi membahas tentang bagaimana bulan gitu ya, bukan bintang. Uh, dan mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Timi gitu ya. Kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana pembelajarannya, bagaimana sinar itu seperti apa gitu. Tapi aku cukup ini ya, maksudnya cukup merasa terberkati gitu atas perenungan yang untuk tema hari ini gitu. Perenungannya uh, karena bulan itu nggak memancarkan cahayanya sendiri gitu. Bulan itu memantulkan kan gitu kan. Jadi itu yang menarik teman-teman. Kalau seringkali ya, apalagi kalau pas waktu kita sedang bekerja, sedang melakukan sesuatu, sedang pelayanan mungkin, bahkan pada waktu kita sering sedang ngobrol sama temen, bahkan itu seringkali kita menggunakan cahaya kita dalam tanda kutip itu kepintaran, apa ya, kesombongan kita, apa yang kita punya kita pamerkan. Nah, uh, seringkali kita berlaku seperti itu. Sering nggak teman-teman kayak merasakan hal seperti itu gitu, yang nanti pada ujungnya ya akan terasa sendiri gitu ya, loh kok aku kerasa nih kayak ngomong gini itu sombong banget ya gitu, padahal aku juga baru belajar kemarin misalkan kayak gitu. Nah, uh, kayaknya terang yang dimaksud sama Tuhan kita adalah terang-terang dunia gitu ya. Itu ya bukan dengan segala kepintaran kita gitu, tapi karena kasih Tuhan yang ada di dalam kita itu terpancar keluar. Terang yang dari Tuhan itu keluar gitu ya. Itu bisa memancar terang ke sekitar kita gitu. Nah, sudah selayaknya gitu kalau kita anak-anak terang, kita tuh jadi berbeda responnya, cara kita meresponi sesuatu, cara kita apa ya, mengeluarkan sesuatu itu kayak misalkan paling gampang kalau sekarang ini kita berfoto, kita ngonten, kita bikin caption misalkan kayak gitu ya. Itu sudah selayaknya gitu kalau kita itu jadi berbeda sama dunia ini. Kalau misalkan trennya dunia ini mengarah ke sana, ya sudah selayaknya karena kita itu terang gitu di tengah kegelapan. Sudah selayaknya kalau kita itu berbeda gitu, memancarkan cahaya yang berbeda gitu. Um, Namun seringkali ya cobaannya itu adalah berbedanya ini jadi sombong kayak gitu. Berbedanya ini karena kita pakai kekuatan kita sendiri gitu. Padahal ya sesimpel karena kita itu sudah diberkati sama Tuhan. Ya sesimpel karena kemurahan Tuhan gitu. Ya karena anugerah Tuhan. Karena Yesus itu ada di dalam kita. Kita sudah dikasih Yesus dalam diri kita. That's why kita jadi berbeda gitu. Tapi seringkali kita jatuh ke lubang yang sama gitu. Kita sombong, kita apa ya, mengakui diri kita sendiri gitu, bukan karena kebaikan Tuhan. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau ajak teman-teman untuk ambil waktu saat sebentar. Kita mau refleksikan sebentar deh. Kira-kira ya kalau nggak bisa seminggu, mengingat mungkin 2-3 hari yang lalu, kira-kira ada dosa apa sih yang ada di dalam diri kita? Kita pernah memegahkan diri karena apa sih? Kita pernah ngomong ini loh aku itu pada waktu apa sih dan kepada siapa sih? Yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau minta pengampunannya. Kita mau meminta hati yang baru. Yuk kita sama-sama merenungkan lebih dulu. Nanti saya pandu untuk doa bersama-sama.
Tuhan, sekiranya Tuhan, kami melakukan banyak kesalahan Tuhan di beberapa hari yang lalu. Kami datang Tuhan dengan segala kelemahan kami. Kami mengakui Tuhan setiap keegoisan kami, setiap kemegahan hati kami, setiap kesombongan kami Tuhan. Kami datang Tuhan untuk memohon Tuhan pengampunan-Mu dan untuk mengakui kembali Tuhan bahwa Engkau adalah sumber segalanya, bahwa Engkau yang memberikan Tuhan kehidupan kami sedemikian rupa sampai saat ini Tuhan, sehingga kami boleh menikmati Tuhan kebaikan-Mu. Bukan untuk disombongkan Tuhan, bukan dengan segala kepintaran kami, bukan dengan segala sinar terang kami Tuhan, tapi karena Engkau yang terlebih dulu Tuhan mengampuni kami dan memberikan kami kasih dan memberikan kami damai sejahtera Tuhan, sehingga kami boleh berucap, kami boleh memberikan sesuatu kepada masyarakat di sekitar kami, kepada teman-teman kami Tuhan. Makanya kami mampu Tuhan, kami bisa menjadi terang yang berbeda Tuhan di sekitar kami. Namun ampuni kami Tuhan. Sekali lagi kami memohon pengampunan-Mu Tuhan, kalau kami masih memegahkan diri kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bukan dengan kepintaran kami Tuhan, tapi karena proses hidup kami yang sudah Engkau berikan dan izinkan terjadi. Karena Engkau baik Tuhan, Engkau memberikan itu kepada kami. Disitulah Tuhan kami boleh bersyukur dan bermegah atas nama-Mu Tuhan, karena Engkau yang berkuasa atas kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan, di kesempatan kali ini Tuhan, ubahkan hati kami, supaya hati kami boleh memantulkan Tuhan cahaya-Mu, memantulkan terang-Mu Tuhan, ke teman-teman kami, ke masyarakat, ke teman-teman Instagram kami, ke teman-teman TikTok kami Tuhan. Biar kami ini boleh dipakai Tuhan. Kami ini orang-orang yang berbeda ya Bapa. Apa yang kami pancarkan Tuhan adalah sukacita, apa yang kami pancarkan adalah harapan, apa yang kami pancarkan adalah kata-kata hikmat Tuhan. Ubahkan kami Tuhan, biar kami ini boleh menjadi pantulan cahaya-Mu, kami boleh menjadi pantulan terang-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami memohon dan membawa pengakuan dosa kami. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Nyanyikan sekali. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan berkenan selalu. Ya, teman-teman, dan berita anugerah kita hari ini terambil dari Roma 8 ayat 28 dari terjemahan AMD. Ya, kita baca bersama-sama. Sekarang kita boleh yakin bahwa bagi semua kita yang mengasihi Dia, Allah selalu mengatur segala hal yang kita alami dan hadapi, supaya hal-hal itu menghasilkan kebaikan, karena kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh-Nya sesuai dengan rencananya. Ingat teman-teman, kalau Allah selalu mengatur segala hal yang kita alami dan hadapi, supaya hal-hal itu menghasilkan kebaikan bagi kita. Puji Tuhan, berbahagialah bagi kita yang mendengarkan sabda Tuhan ini, dan kiranya damai Tuhan besertamu, dan berita anugerah ini boleh kita bawa untuk kita jalani hari lepas hari. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita mau masuk ke dalam firman. Aku mau ajak kita nyanyi lagu ini lagi, mengikut Yesus ini, karena aku merasa lagu ini benar-benar menjadi lagu yang menjadi lagu yang memimpin kita untuk bisa mengawali, untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan.
Yuk kita sama-sama nyanyikan bagian refnya aja, kita akan ulang-ulang supaya kita benar-benar menghidupi lagu ini. Yuk. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku mau mengikut Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Doa firman boleh dipimpin oleh Bapak Timotius. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa Surgawi, Engkau tahu kami semua sangat ingin menjadi pengikut-Mu yang setia, juga agar hidup kami Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tapi kami juga menyadari tidak selalu mudah untuk mengerjakan semua itu di dalam kehidupan sehari-hari. Tolonglah kami dengan firman-Mu hari ini. Ajarlah kami Tuhan dan beri kami semangat, kekuatan yang baru, sehingga kami boleh berkomitmen lagi untuk setia mengikut Tuhan dan mewartakan kasih-Mu. Pakailah kami Tuhan, kami serahkan seluruh diri kami ke dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang teman-teman semua, apa kabarnya? Ini kalau Zoom tidak bisa jawab, wah jempol, baik ya, terima kasih Kevin.
Ya, teman-teman, seperti kata Sik tadi ya, tema kita hari ini unik ya, agak enggak mainstream gitu ya. Karena kebanyakan kita selalu bermimpi jadi bintang ya, ya sejak kecil dulu. Kalau istilah saya waktu kecil, enggak tahu sekarang masih dipakai, ada bintang kelas ya, juara 1 di kelas itu namanya bintang kelas kalau dulu. Tapi mengapa teman-teman pengurus mengajak kita menggumuli justru atau mengajak kita justru jadi bulan? Nah, bintang memang kerlap-kerlip bersinar, tetapi ya boleh dikatakan bersinar untuk dirinya sendiri. Kalau ada orang mengagumi, ya mengagumi si bintang yang kerlap-kerlip itu. Sedangkan bulan, walaupun tidak sekerlap-kerlip bintang, dan mungkin jarang orang mengagumi, kecuali barangkali mengagumi sebentar pada waktu kelihatan bulat, pada waktu bulan purnama ya, atau pada waktu sangat dekat ya. Tapi pada kenyataannya, kalau bicara manfaat, sinar bulan itu jauh lebih bermanfaat. Waktu saya masih kecil, di dekat rumah tinggal kami itu ada satu lapangan yang sangat luas. Di lapangan itu orang sering bermain voli, yang paling sering itu memang dipakai untuk main volleyball. Tapi kadang-kadang dipakai untuk main sepak bola, anak-anak yang suka main sepak bola, dan juga ada juga 1 atau 2 petak untuk bermain bulu tangkis, walaupun itu tempat yang terbuka, tapi ya masih juga ada yang memakai itu untuk main bulu tangkis. Dan selain itu arek-arek yang remaja itu ya, bocah-bocah sampai remaja itu memang sering main di situ, ngobrol ya, atau melakukan permainan anak-anak. Dan saat yang paling ditunggu itu ya saat ada sinar bulan pada malam hari, karena kalau pagi sampai siang sekolah ya, lalu biasanya sore itu hanya pendek saja ya, waktunya pendek. Tapi kalau pas lagi ada cahaya bulan, wah itu lapangan itu jadi sangat ramai karena bisa digunakan sampai malam. Nah, tentu saja waktu-waktu itu masih belum terlalu banyak ini ya, LPG ya, lampu penerangan jalan itu masih belum banyak. Ada beberapa lampu neon itu, tapi tidak terlalu banyak. Jadi cahaya bulan itu sangat membantu dan sangat ditunggu-tunggu. Nah, kalau saya memahami atau merenungkan itu, saya jadi ingat ya betapa benar juga ya, tanpa saya sadari ya, masa-masa kecil saya itu sangat mengharapkan ada cahaya bulan yang menerangi malam hari. Sik tadi juga mengatakan bahwa keunikan bulan itu karena dia tidak bercahaya dari dirinya sendiri. Selain dia tidak kerlap-kerlip ya, cahayanya mungkin bisa dikatakan terbatas, tapi bisa sampai ke bumi ya, lumayan juga ya. Dan uniknya itu bukan dari dirinya sendiri. Dari mana ya? Nah, kita tahu semua bahwa cahaya itu berasal dari matahari yang di tempat yang sangat jauh ya, nun jauh di sana. Dan ketika matahari itu menyinari bulan, lalu bulan memantulkan cahaya itu, dan kemudian cahaya itulah yang digunakan oleh orang-orang yang berada di kegelapan karena mereka berada di tengah malam ya. Justru pada waktu mereka tidak mendapat matahari ya, manusia tidak mendapat matahari, bulan itu memberikan cahayanya, cahaya yang dari
matahari itu. Waktu manusia harus berada di tempat yang gelap, maka bulan membantu dengan cahayanya. Dan kita tentu ingin berperan seperti itu, dan semua orang yang percaya kepada Kristus terpanggil untuk menjadi bulan di dalam konteks ini. Hidup kita bukan cuma berkerlap-kerlip untuk diri kita sendiri, tetapi kita betul-betul bercahaya dan itu dimanfaatkan oleh orang lain, khususnya mereka yang berada di kegelapan. Kita akan belajar bersama dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai dengan 14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, rekan-rekan, ada beberapa bagian yang saya beri garis dan juga cetak tebal ya, kata percayalah, percayalah ya. Lalu di sini juga percaya, dan kemudian ini di dalam namaku, di dalam namaku. Ya, nanti kita akan menjelaskan hal itu lebih lanjut ya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang percaya kepada firman-Nya dan melakukan terus di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, kita berkenalan dulu dengan seorang yang bernama Filipus, karena Filipus ini berperan cukup penting atau layak disoroti ya di dalam bagian dari perikop kita. Dan menarik kalau kita mengenal Filipus, sehingga kita nanti bisa tahu mengapa dia berkomentar seperti itu di perikop ini. Filipus ini adalah seorang murid Yesus yang berasal dari kota Betsaida, kota yang sama dengan Andreas dan Petrus. Nah, salah satu hal yang menarik dari Filipus adalah keberhasilannya membawa Natanael kepada Yesus. Kalau kita membaca di Yohanes 1 ayat 43 sampai 48, kita akan berjumpa dengan Natanael yang tidak mudah untuk percaya begitu saja. Sebetulnya Filipus sudah bersaksi ya, atau berkata bahwa dia ketemu dengan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Tapi Natanael malah berkata dengan sangat skeptis ya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Aku gak ngandel kalau kamu bilang ada sesuatu yang baik dari Nazaret. Dia seorang yang tidak gampang percaya begitu saja. Ya.
Sampai kemudian Filipus mengajaknya sekali lagi dan kemudian baru ketika berjumpa benar-benar dengan Yesus barulah Natanael itu percaya dan mengikuti Yesus. Yesus menyebut Natanael sebagai seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Nah, kita kalau ketemu orang seperti modelnya kayak Natanael ya, mungkin kita tidak akan ini ya, kepingin lah gitu ya untuk memberitakan Injil kepadanya. Atau walaupun kepingin, kita mungkin akan berpikir beberapa kali karena ini bukan orang yang gampang. Dia akan ngomong apa adanya, dia kalau ngomong ceplas-ceplos dan dia menuntut integritas karena dia sendiri disebut oleh Yesus sebagai orang Israel yang sejati. Nah, tentu tidak sembarang orang bisa mengajak Natanael, tapi Filipus dipakai oleh Tuhan untuk mengajak Natanael. Nah, hal yang lain di dalam Injil Yohanes yang disebut tentang Filipus ada di Yohanes 6 ayat 5 dan 7. Ketika waktu itu ada ribuan orang, ya, ini peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu, ya, dan ketika hari sudah mulai senja, lalu kemudian mereka tahu bahwa orang-orang ini butuh makan. Filipus memberikan komentarnya, ya, saya cantumkan 2 komentar. Pertama, dia berkata, dari mana kita membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini. Lalu disambung juga, bahkan kalau cuma diberi secuil-cuil kecil gitu tidak akan cukup. Gitu. Dan barangkali ya, karena di Yohanes tidak disebutkan ya, tapi di dalam Injil yang disebutkan, kemudian murid-murid mengusulkan sudah disuruh pulang saja. Mungkin karena perhitungan atau kesimpulan Filipus ini yang membuat lalu kemudian kesimpulan yang paling logis, paling masuk akal itu ya mereka disuruh pulang masing-masing, cari roti sendiri-sendiri atau minimal makan rotinya di rumah. Jadi Filipus ini orang yang sangat rasional gitu ya. Dia memperhitungkan segala sesuatu ya dengan sangat baik dan tentu kalau teman-teman dia tidak salah apa yang disampaikan ini. Dia mengungkapkan kesimpulan dan pendapat yang sangat masuk akal. Kemudian di Yohanes 12 ayat 20 sampai 22 ini juga menarik karena tentu bukan kebetulan ya, karena kalau Alkitab mencatat sesuatu pasti ada maksud yang mau disampaikan di situ ya. Orang-orang Yunani itu datangnya kepada Filipus dan mereka berkata pengen ketemu Yesus. Jadi Filipus inilah yang kemudian membawa orang-orang Yunani untuk ketemu Yesus. Dan uniknya Filipus tidak langsung membawa mereka kepada Yesus. Filipus tidak melakukannya seorang diri. Dia terlebih dahulu bawa mereka kepada Andreas, lalu kemudian bersama Andreas, orang-orang Yunani itu dibawa kepada Yesus. Waktu itu di Yerusalem sedang ada perayaan ya, dan orang-orang yang sebagian yang hadir itu orang-orang Yunani, dan rupanya mereka itu sudah mendengar tentang Yesus dan tertarik untuk bertemu dengan Yesus. Dan Filipus sekali lagi dibawa oleh Filipus membawa orang-orang Yunani itu kepada Yesus. Nah, apa kesimpulan teman-teman tentang Filipus kalau kita membaca bagian ini? Apa kesimpulannya? Orang seperti apakah Filipus itu? Ada yang 1-2 yang mau menyampaikan sesuatu? Dia orang yang seperti apa ya Filipus ini? Karena itu nanti terkait dengan komentar Filipus yang akan kita pelajari. Orangnya logis. Logis, oke. Ya sangat logik ya. Apalagi waktu mencari solusi bagaimana? Cara dia memecahkan masalah
stylenya bagaimana cara dia memecahkan masalah. Filipus itu rasional, tapi untuk yang di ayat yang Yohanes 12 ini kayak agak kurang berani gitu. Iya, langsung ke Yesus. Ya kekurang beranian Filipus itu nampak ya di situ ya. Juga waktu dia ngadepi Natanael ya antara berani dan tidak berani ya. Dan menghadapi ribuan orang ya karena dia tidak menemukan solusi lain, dia akan cari solusi yang paling praktis ya. Di dalam ketidakberaniannya, tapi juga dalam kepintarannya, kelogisannya, Filipus selalu berusaha cari solusi yang paling masuk akal, paling praktis. Tentu sangat menarik ya orang semacam ini ya, dan saya kira sebagian dari kita walaupun tidak persis sama ya, kita juga seperti Filipus. Kita juga kepingin sebetulnya dipakai oleh Tuhan. Betapa beruntungnya Filipus membawa Natanael, membawa orang-orang Yunani ya. Tetapi kita juga ragu-ragu, kita juga takut ya dengan keterbatasan kita. Walaupun kita tahu bahwa kita orang yang rasional, kita mungkin cukup logik, cukup pinter ya. Tetapi kita juga tahu bahwa tidak selalu gampang. Nah, percakapan Filipus dengan Yesus ya terkait dengan karakter ini ya, terkait erat dengan dua karakter ini ya. Filipus mempunyai kerinduan, semangat untuk membawa orang kepada Yesus. Tapi Filipus adalah seorang yang cenderung berpikir rasional dan praktis, dan karena itu tadi yang kita lihat ya, tentu ada ketakutan tersendiri di situ. Nah, apa masalahnya dengan orang semacam Filipus ini pada waktu dia hendak merealisasikan kerinduannya menjadi bulan ya, membawa orang kepada Yesus. Nah, percakapan Yesus dengan Filipus mengungkapkan sebagian dari persoalan itu ya. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dan 7, ayat yang terkenal di ayat 6, tapi saya juga baca ayat yang ke-7 mempertegas ayat yang ke-6 ya. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dan kamu telah melihat dia." Jadi kataan Yesus itu sangat jelas, tegas, dia satu-satunya jalan, dan untuk itu ya Yesuslah yang kemudian memperkenalkan dirinya kepada mereka, karena hanya melalui Yesus mereka bisa datang kepada Bapa. Dan di ayat 7 bagian terakhir, "Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Kenapa? Karena kamu telah mengenal aku. Tapi Filipus di ayat yang ke-8, sorry ini ada salah ketik ya, di ayat yang ke-8 Filipus berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Gitu ya. Ini perkataan yang sangat ini ya, sangat berani ya, sangat menyengat sebetulnya. Karena ini menanggapi perkataan Yesus di Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Ayat yang ke-8 ini tanggapan atas apa yang dikatakan Yesus, ayat yang sangat terkenal itu. Jadi sebelum kita memperdebatkan benarkah Yesus satu-satunya jalan ya, orang-orang modern begitu membicarakan ini, pada waktu itu pun Filipus sudah mengatakan, "Sudah Tuhan, enggak usah ngomong banyak-banyak. Praktisnya gini loh Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka itu sudah cukup bagi kami." Nah, bagi orang-orang Yahudi, melihat Bapa itu sesuatu yang sungguh spektakuler, sesuatu yang luar biasa. Tidak
semua orang sanggup melihat Bapa. Beberapa orang memang ini ya mendapat anugerah khusus untuk berhadapan muka dengan Allah, Musa misalnya. Ya. Tapi yang lain itu tidak mungkin berhadapan muka dengan muka. Bahkan orang Yahudi sangat tahu bahwa kalau berhadapan muka dengan muka itu mereka akan mati karena ketidaklayakan manusia. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Filipus ya ketika Yesus menegaskan bahwa manusia itu hanya sampai kepada Allah itu melalui Dia, melalui Yesus. Manusia hanya sampai kepada Allah kalau melalui Yesus. Perkataan Filipus itu memberi solusi yang lebih praktis, menawar kalau dalam bahasa saya. Nek gak atik gitu ya apa Tuhan? Nah, terus ya apa? Gini, lebih praktis, tunjukkan saja Bapak itu kepada kami. Seandainya kami bisa berhadapan muka dengan Bapa, bisa mendapatkan pengalaman spiritual yang spektakuler itu, pastilah orang-orang akan percaya kepada kami. Jadi dengan kata lain, Filipus menawarkan satu solusi yang nampaknya lebih praktis ya secara akal manusia. Dan sampai sekarang pun sebetulnya cara berpikir Filipus itu masih valid ya, masih berlaku sebetulnya. Bukankah kalau memberitakan Injil itu paling mudah itu dengan hal-hal spektakuler gitu ya, dengan hal-hal yang mengagumkan orang, yang membuat orang terbelalak, tercengang sehingga mereka kemudian mudah untuk percaya. Nah, tetapi tanpa disadari sebetulnya usul Filipus ini sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan cara yang dipakai oleh Tuhan. Mengapa? Kalau kita lihat usul Filipus ini, maka terus tempatnya Yesus di mana? Memang lebih praktis. Sudah Yesusnya di-skip saja. Tidak perlu sebetulnya. Asal kami bisa ketemu dengan Bapa, kami punya pengalaman spektakuler seperti itu, sudah cukup. Wah, ini luar biasa ya. Ini satu usulan yang menarik dan sangat berani. Karena justru diungkapkan sebagai tanggapan ketika Yesus menegaskan dirinya sebagai satu-satunya jalan kepada Allah Bapa. Dan Filipus mengatakan, tidak harus gitu Yesus. Asalkan kami boleh ketemu dengan Bapa, beres mestinya. Nah, jadi masalahnya itulah yang kemudian disampaikan oleh Yesus di ayat-ayat berikutnya, ya di ayat ini ya, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Yesus dengan sangat prihatin ya mengungkapkan ini. Sudah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat Bapa, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ayat 10, setelah prihatin teguran, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Dan seterusnya. Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Berkali-kali Yesus menegur dengan prihatin tentang iman Filipus. Percaya, percaya, percaya. Jadi ada persoalan di sini. Cara Filipus yang ditawarkan kepada Yesus nampaknya lebih praktis. Tapi itu cara mudah untuk orang yang tidak mau melewati satu proses ini, yaitu percaya. Nah, ini godaan bagi kita semua. Tapi ini juga sebetulnya clue, ini adalah petunjuk. Bagaimana sebetulnya di tengah kelemahan kita, termasuk keraguan-raguan kita,
ketika kita hendak dipakai untuk mewartakan kasih Kristus, ya kekurangan kita di sini. Beberapa orang baru berani, ya ini contoh paling sederhana ya, baru berani bersaksi itu kalau menganggap pengalamannya itu luar biasa, spektakuler. Ya, dan itu maklum, karena orang-orang di luar sana itu juga menuntutnya, tunjukkan dulu pengalaman yang spektakuler. Dalam bahasa Filipus, tunjukkan dulu kamu kalau kamu itu pernah berhadapan muka dengan Allah. Tetapi tanpa kita sadari, kalau kita terbawa arus ke sana, kita hendak memotong kompas, kita melawan cara yang disediakan Allah melalui Yesus. Nah, bagaimana seharusnya atau bagaimana caranya supaya kita percaya? Ada dua hal. Kalau kita lihat ayat yang 9 tadi, ya telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Percaya itu diproses melalui proses yang bertahap, bahkan berlaku seumur hidup, yaitu dengan cara mengenal Kristus. Untuk membangun iman atau percaya kita pada Yesus, kita harus berupaya untuk semakin mengenal Dia. Sikapnya, perkataannya, tindakannya, relasinya dengan Allah, relasinya dengan sesama, dan juga caranya menghadapi masalah, visi hidupnya, caranya mewujudkan visi tersebut, ya, termasuk kerelaannya untuk berkorban ketika harus menuntaskan visi itu. Nah, tidak ada jalan pintas. Mungkin suatu saat, ada waktu-waktu tertentu, kita diberi pengalaman spektakuler untuk menguatkan iman kita dan menjadi bahan ya, untuk bersaksi. Tentu tidak salah. Tetapi kita tidak boleh menggunakan cara itu karena rupanya ada cara yang jauh lebih baik yang disediakan Tuhan, yaitu dengan cara percaya, dan salah satunya yang kita bisa lakukan adalah mengenal. Yang kedua, yang menarik ya, di ayat 13 dan sebetulnya 14 ada satu istilah dalam namaku. Nah, secara sempit istilah dalam namaku itu berarti memakai nama Yesus. Nama itu diartikan secara sempit kuasa Yesus. Itulah sebabnya kalau orang mengusir setan dalam nama Yesus, setannya pergi karena pakai kuasa Yesus. Tetapi kalau kita lihat ya, ini bukan hanya bicara soal mengusir setan dan sebagainya ya, tetapi ini tentang semua hal yang kita kerjakan. Kalau kita lihat Kolose 3:17 jelas nama Yesus itu dipakai untuk semua yang kita lakukan. Nah, jadi untuk membangun iman percaya kita kepada Yesus, kita harus melakukan segala sesuatu dalam namanya. Bukan secara sempit, tapi secara luas. Dan ini berarti melibatkan Dia, melibatkan kasih-Nya, kuasanya, caranya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah proses untuk percaya. Orang yang membangun imannya, makin lama makin percaya, hanyalah orang-orang yang selalu kepingin belajar mengenal Yesus. Setiap ada kesempatan untuk mengenal Yesus, dia akan pelajari itu dengan lebih baik. Ada satu antusiasme untuk makin ngerti Yesus itu seperti apa sih? Caranya bagaimana sih? Kehidupannya kayak apa sih? Gitu. Tapi juga percaya itu tidak mungkin kita peroleh kalau kita tidak mau melibatkan Yesus itu sendiri di dalam kehidupan kita. Nah, cara itulah yang sebetulnya dikehendaki oleh Yesus bagi Filipus dan bagi semua muridnya. Meskipun kadang-kadang kita seperti Filipus tergoda untuk pakai cara yang lebih pendek. Nah, kembali ke tentang menjadi bulan. Rasul Paulus dalam satu kalimat pendek di suratnya di Korintus ya, 1 Korintus 16:14 ya. Berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, ini satu perkataan yang menarik ya, karena Korintus itu kota yang sangat kompleks ya, jemaatnya juga kompleks sekali ya.
Dan ini bukan pertama kali Rasul Paulus menasihati tentang kasih. 1 Korintus 13 kita sangat kenal itu, ya, Paulus menjelaskan apa itu kasih. Tapi mungkin kita sering melewatkan ini. Disinilah Rasul Paulus mengatakan kasih itu harus ada di dalam setiap pekerjaan kita. Nah, kita tahu bahwa kasih itu sangat terbatas yang kita miliki, ya. Karena itulah kita diajak untuk menjadi bulan. Bukan hanya kasih kita sendiri yang kita pancarkan, tetapi kasih Kristus. Kalau kita percaya Dia, kita mengenal Dia, kita melibatkan Dia, maka yang terpancar itu adalah kasih Kristus. Teman-teman, bulan itu kelebihannya dari bintang salah satu, yang lain, ya. Yang penting adalah dia walaupun sebetulnya lebih kecil dari bintang, kita tahu, ya, bintang itu lebih besar. Bulan itu lebih simpel dan lebih kecil, tapi dia bisa menjadi berkat karena dia dekat dengan bumi, tempat tinggal manusia. Dia dekat dengan kita. Dan karena itulah walaupun dia itu tidak bisa memancarkan dirinya sendiri, tapi dia sanggup memantulkan cahaya matahari untuk menerangi bagian dari bumi yang gelap. Nah, mari kita kerjakan hidup kita dengan kasih yang dari Tuhan. Kasih yang kita peroleh ketika kita belajar tentang Dia dan melibatkan Dia di dalam hidup kita. Amin. Saat teduh buat kita semua. Oke, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berfirman. Tolonglah kami agar firman-Mu juga dapat mencerahkan kami, tapi juga dapat mengubah kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari pemuda-pemudi GKI Residensi Sleman di ibadah siang hari ini dalam rangka peringatan ulang tahun kemerdekaan RI dan kesatuan daripada GKI bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita melanjutkan dengan menaikkan pokok-pokok doa di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami, terutama dalam upaya untuk menjaga kesatuan dan persatuan seluruh elemen kebangsaan di negeri kami. Kelompok-kelompok suku, kelompok-kelompok agama, dan juga berbagai kelompok kepentingan yang ada di negeri Indonesia ini kiranya dapat tertata dengan baik dan bersama-sama membangun Indonesia dengan damai. Kami juga berdoa untuk upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami, dan juga
Kami terus berdoa agar masyarakat Indonesia juga semakin sadar bahaya pandemi yang berkepanjangan. Tuhan yang menolong agar dengan kesadaran bersama ini pandemi ini dapat teratasi. Kami secara khusus berdoa bagi mereka yang terdampak pandemi ini, Tuhan yang menguatkan, menopang mereka bisa kembali bangkit dan menata kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sudah bekerja, Tuhan menyertai mereka, Tuhan yang memimpin sehingga karir, pekerjaan, dan usaha mereka yang mereka rintis boleh berjalan dengan baik. Juga untuk rekan-rekan yang masih kuliah, Tuhan juga menyertai studi mereka sehingga mereka bisa mempersiapkan masa depan mereka melalui pendidikan yang sedang mereka tempuh ini. Kami naikkan doa kami demi nama Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan kita, dan ayat yang mendasari persembahan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan nyanyikan satu lagu, Ku Persembahkan Hidupku. Ini aku, semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka semua ku serahkan. Yang lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan segala kesempatan-Mu Bapak, kami bisa menyalurkan apa yang Kau berikan kepada kami. Dan bersyukur juga untuk segala kesehatan dan berkat yang telah kami terima Bapak serta keluarga kami. Berkati kami selalu dan biarkan kami untuk selalu menyalurkan apa yang telah Kau berikan kepada kami. Berkati juga tangan-tangan pengelola persembahan ini, sebab hanya untuk kemuliaan nama-Mu kami memberikan ini semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, semoga di kebaktian hari ini kita boleh dimampukan untuk kita boleh bersinar terang kembali. Kita memantulkan cahaya sinar terang yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah dihujankan kepada kita gitu ya. Mari kita bersama-sama kita nyanyikan satu lagu supaya kita bisa semakin bersinar terang di kehidupan kita.
Dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hati. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan. Serukan hebat, ajaib perbuatan. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terang yang bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan. Serukan hebat, ajaib perbuatan. Yesus Tuhan. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berdua dan terus segar. Hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berdua dan terus segar. Hidupku di dalam-Mu bersinar terang, bawa kemuliaan. Serukan hebat, ajaib perbuatan. Yesus Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Waktu untuk saat teduh, teman-teman.